Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ahibbati fillah, i'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama memperbaiki amalan, memperbaiki keadaan hati kita agar kita selamat bukan hanya saja di dunia, namun kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perjuangan yang panjang, perjalanan yang tidak sebentar. Baik ketika kita hidup di dunia, meskipun dibandingkan dengan akhirat, perjalanan atau kehidupan akhirat jauh lebih kekal, jauh lebih lama. Namun, setiap detik, setiap menit yang kita jalani di dunia ini adalah perjalanan yang menentukan perjalanan abadi. Perjalanan kebahagiaan atau sebaliknya. Perjalanan yang akan dipenuhi dengan penderitaan demi penderitaan. Semenjak kita meninggalkan dunia, tempat yang fana ini, tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hamba-hambanya yang terpukau, terpikat oleh dunia yang fana, sehingga melalaikan mereka dari kewajiban yang utama, itu beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ala inna dunya mal'unah, kata beliau. Sesungguhnya dunia itu adalah tempat yang mal'unah, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga memang seorang mukmin tidak boleh dan tidak bisa menjadikan dunia sebagai tempat pilihannya, tempat tinggalnya, karena dia pasti meninggalkan dunia. Namun akhirat adalah perjalanan atau tempat yang menjadi tujuan bagi setiap orang yang beriman, dan ini yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengatakan, kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ahibati fillah, ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr di dalam salah satu kitabnya yang insya Allah semenjak hari ini kita akan membahasnya sampai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyelesaikannya. Kitab yang beliau beri judul Al-Matajirur Rabihah. Al-Matajirur Rabihah, yang mengisyaratkan atau yang ingin diungkapkan oleh Syekh dengan judul ini adalah berkenaan tentang perkara-perkara yang mendatangkan keuntungan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
perniagaan-perniagaan yang hakiki antara seorang hamba dengan Rabb-Nya Allah. Karena perniagaan yang seperti inilah yang akan menyelamatkan seseorang di dunia ataupun di akhirat. Dan keuntungannya adalah keuntungan yang abadi. Setelah memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersalawat ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian mengatakan di dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Al-Matajirur Rabihah, beliau mengatakan fa inna tijarata wal ittijara wa tahsil al-arbahi wat tanafus fi nailil makasib matma'u kulli insan. Kata beliau, sesungguhnya perdagangan atau perniagaan ataupun jual beli dan usaha untuk meraih atau mendapatkan keuntungan, wat tanafus fi nailil makasib, kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan mata pencaharian atau mendapatkan nafkah, matma'u kulli insan, adalah tujuan setiap manusia. Semangat mereka, obsesi mereka untuk mendapatkan itu semuanya begitu kuat dan ada pada setiap manusia. Wa raghbatu kulli abdin, dan inilah perkara yang menjadi harapan setiap hamba, yang dia kejar, yang dia harapkan dia bisa dapatkan. Wa kullu ahadin fi hadhihi dunya, dan setiap makhluk atau setiap manusia yang ada di dunia ini, semuanya tidak terkecuali, kata beliau, ba'iun, dia menjadi penjual, mushtarin, atau dia membeli, menjadi konsumen, muttajir, kata beliau, atau orang yang melakukan perniagaan, yang melakukan keduanya. Wa kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka setiap orang setiap hari di dalam perjalanan hidup mereka menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kerugian dengan jual beli yang dia lakukan, aw mubiquha, atau ada yang melakukan jual beli yang menghancurkan dirinya. Ahibati fillah, azanillahu wa yakum. Kalimat ini diambil ya dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia memang menjual dirinya setiap hari. Dengan apa? Maka perkara ini yang akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian dia menjual dirinya, yang dengan itu sebagian manusia ada yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, dan ada yang membinasakannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan manusia yang menjual dirinya, kemudian membebaskan dirinya atau menghancurkan dirinya. Maka kata beliau dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, beliau mengatakan, makna hadis ini, saya sebutkan artinya, adalah setiap manusia mengusahakan atau mempertaruhkan dirinya setiap hari, setiap mereka bangun dari tidurnya. Ada yang menjualnya untuk Allah, ada yang menyerahkan segala yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya, jiwanya, seluruh potensi yang dia miliki dia serahkan dan dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam An-Nawawi, ya, menjualnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menetapi
atau istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengorbankan segalanya dan melakukan amal saleh, maka dialah yang membebaskan dirinya dari siksa neraka yang pedih. Dialah yang disebut oleh Rasulullah SAW mu'tiq, orang yang membebaskan dirinya dengan jual beli yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia bebas, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan di antara mereka man yabi'uha lisyaitan wal hawa wasyahwah. Di antara mereka ada yang menjualnya untuk syaitan atau kepada syaitan dan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, dengan cara mengikuti setiap bisikan yang dihembuskan oleh syaitan dan juga oleh hawa nafsunya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, inilah orang-orang yang disebut dengan mubiq, orang-orang yang membinasakan dirinya. Ahibati fillah, azanillah wa yakum. Maka Syekh Abdul Razak ingin memberikan gambaran kepada kita. Kehidupan kita di dunia ini tidak ubahnya seperti perniagaan, seperti tijarah. Dan dunia adalah matjar, dunia adalah tempat berniaga. Kata Syekh, lakinna tijarata rabihah atau rabihah, akan tetapi perniagaan yang menguntungkan, wal ghanimatal wadihah, dan ghanimah yakni keuntungan, hasil yang jelas, al baqi, yang tersisa, yang tetap ada, naf'uha, manfaatnya, fid dunyal abdi wa akhiratihi, yang tetap hasilnya, manfaatnya dirasakan di dunia. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan dia rasakan di dunia dan juga di akhiratnya. Yaghfulu 'anit tanafusi fiha was-sa'yi fi tahsiliha katsirum minan nas. Tapi manusia, kebanyakan orang itu lalai dari berlomba-lomba di dalam meraih keuntungan yang sebenarnya, di dalam perniagaan yang semestinya. Wa fi hadhihi risalah, kata beliau, di dalam risalah yang beliau buat ini, Al-Matajirur Rabihah, yang beliau beri judul Al-Matajirur Rabihah hadithun. Berbicara, ini adalah pembicaraan tentang an hadhihi tijarah, tentang perniagaan yang tidak akan rugi, senantiasa menguntungkan bagi dunia yang dimiliki oleh seorang hamba ataupun bagi akhiratnya. Tijaratil akhirah, kata beliau. Ini adalah perniagaan yang disebut dengan perniagaan akhirat, bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh. Ahibati fillah, azanillah wa yakum. Beliau mengatakan, fas-salatu matjar. Salat adalah perniagaan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu matjar. Saum pun adalah matjar. Was-sadaqatu matjar. Sedekah pun adalah matjar. Wa kullu amalin salihin yataqarrabu bihil abdu ilallah, dan setiap amal saleh yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, fahuwa min hadhil matajirir rabihah. Maka ahibati fillah, ini semuanya amal-amal tersebut itu diantara perniagaan yang menguntungkan, yang mendatangkan keuntungan yang tidak akan pernah hilang, mendatangkan keuntungan yang betul-betul menguntungkan bagi orang yang mengusahakannya. Kama anna fit tijarah. Kemudian Syekh mengatakan, sebagaimana di dalam sebuah perniagaan, ar-ribha wal khusran. Dalam setiap perniagaan, kata Syekh, ada keuntungan, ada kerugian. Fakadzalika hadhihi tijarah. Begitu juga dengan perniagaan akhirat ini. Ada yang memang dapat untung, ada yang kemudian merugi. Al-khasirun.
Orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan dari perniagaan yang bisa dia lakukan, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukannya, namun dia tidak mengambil kesempatan itu. Syekh mengatakan, "Faman aman," barang siapa yang beriman kepada Allah, wa amila salihan, kemudian dia beramal saleh, falahul ajrul azim, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung. Wa man a'rada 'anil iman, dan barang siapa yang berpaling dari keimanan, wal amal salih, dan amal saleh, falahul khusranul mubin, maka dia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Bukan hanya saja kelak ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika dia di dunia sekalipun, maka dia tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa, atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ahibati fillah. Kemudian Syekh mulai menjelaskan dengan memberikan judul setelah muqaddimah yang beliau sampaikan, Makanatul amal as-salih wa manzilatuhul aliyah. Kedudukan amal saleh, ya, dan manzilahnya, yakni dan kedudukannya yang tinggi, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, beliau mengatakan, Syekh mengatakan fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, aktsaru min 80 ayah dzukira fiha al-amalus salih. Di dalam Al-Qur'an paling tidak ada 80 lebih ayat yang berbicara tentang amal saleh. Wa qurina fi 73 ayah, dan di dalam 73 ayat amal saleh itu qurina, digandengkan, disandingkan, digabungkan dengan al-iman, bil iman, kata Syekh. Wa hadzal adad al-kabir, dan jumlah yang banyak ini, li dzikril amalis saleh, ayat yang menyebutkan amal saleh, makrunan bil iman, digabungkan dengan keimanan, murattiban ala dzalika dzikrus thawabi wal ajri min fauzin, dan kemudian disebutkan konsekuensi dari penggabungan dua perkara ini. Artinya hasil dari gabungan antara iman dengan amal saleh berupa pahala, balasan, seperti kemenangan dan keberuntungan, yaitu al-fauz bimaghfiratillah, dengan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, wa nailin liridhah, kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adatin fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu balasannya di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa hana'atu 'aisyin, wa hana'ati 'aisyin, dan kemudian kemudahan di dalam kehidupan. Wa nailin lil ghufrani war rahmati, dan kemudian orang yang menggabungkan amal saleh dan keimanan berhak mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah. Ila ghairi dzalika min anwa'is thimar wal athar allati yanaluhal mu'minun, dan balasan-balasan yang lainnya yang merupakan hasil, buah, dampak yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang melakukan amal saleh. Yadullu dalalatan bayyinatan ala makanatil amalis salih wa manzilatihil aliyah. Dan ini menunjukkan bahwasanya amal saleh
memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah atau di dalam Islam. Wa yazidu min iqbalil abdi al-mu'min 'alal amali salih. Dan keutamaan ini bertambah tergantung seberapa kuat seorang hamba itu betul-betul berusaha melakukan amal saleh. Li'annahu kullama waqafa al-muslimu 'ala hadhihi al-fawaid wath-thimar. Setiap kali seorang muslim dia berada atau berhadapan dengan faidah-faidah atau hasil atau dampak dari amal soleh yang dia lakukan. Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan pengampunan Allah. Dia tahu bahwasanya dia akan berhak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Maka kata Syekh, zada hirsuhu. Maka semangatnya untuk menambah amal saleh akan bertambah. Wa 'azumat raghbatuhu, dan keinginannya, raghbahnya untuk melakukan amal saleh semakin besar. Itu yang semestinya terjadi. Dan tentunya ini bagi orang-orang yang sadar bahwasanya kehidupan mereka di dunia semata-mata hanya untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagi orang-orang yang hidup di dunia semata-mata untuk mencari tahu, menambah ilmu tentang perkara-perkara duniawi. Banyak kita temukan manusia-manusia yang tujuan hidupnya dan kemudian aktivitas di dalam hidupnya hanya untuk bisa mengetahui cara-cara terbaik untuk bisa hidup di dunia, mencari materi yang terbaik, mencari penghasilan yang terbaik. Seluruh sudut kehidupan dunia dia ketahui. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah memperhatikan perkara-perkara yang berkenaan tentang akhiratnya. Allah menggambarkan orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tujuan hidupnya dunia di dalam surat Ar-Rum. Ya, di dalam surat Ar-Rum. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7. Jamaah rahmatullah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui zahir atau yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia, minal hayatid dunya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun dari urusan akhirat, berkenaan tentang kehidupan akhirat, mereka ghafilun, mereka lalai. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya setiap kali seseorang tenggelam di dalam kehidupan dunianya, maka dia pasti melupakan kehidupan akhiratnya. Maka semakin berkurang kesadarannya tentang amalan-amalan akhirat yang bisa menyelamatkan dirinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, atau menjelaskan tentang ayat ini, di dalam tafsirnya beliau mengatakan mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia atau keuntungan-keuntungannya atau semua urusan yang berkenaan dengan perkara tersebut, yakni berkenaan dengan dunia dan keuntungannya. Mereka sangat mahir, kata Syekh, kata Al-Imam, mereka sangat mahir, yakni sangat pandai di dalam meraih keberhasilan atau mengusahakan keuntungan dunia. Dan ini wallahi jamaah rahmatillah Allah, perkara yang kita lihat secara nyata di hadapan kita. Betapa manusia begitu faham dan pandainya mereka tentang dunia, namun sedangkan jika berkenaan atau berbicara tentang keuntungan ukhrawi, mereka lalai, bahkan tidak faham sama sekali. Kata Imam Ibnu Katsir, seolah-olah mereka seperti orang yang bodoh, tidak punya akal, dan tidak punya fikiran sama sekali. Dan
Kalimat ini adalah kalimat yang hak, yang menggambarkan bagaimana bodohnya, bagaimana tidak cerdasnya manusia-manusia yang menukarkan keuntungan akhirat dengan keuntungan dunia. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak mengatakan, semestinya orang-orang yang sadar tentang keuntungan ukhrawi yang ada di hadapan matanya dengan amal saleh itu bertambah semangat dan keinginannya untuk melakukan amal saleh. Dan beliau kemudian mengatakan, wa idza ghafala an dzalik, jika dia lalai akan perkara itu, dha'ufa, maka dia akan lemah, itu sudah pasti. Maka dia akan melemah. Wa syughila, dan kemudian dia disibukkan bitawafihil umur, dengan perkara-perkara yang tafih, perkara-perkara yang tidak bernilai, perkara-perkara yang murahan, wa haqiril asya, dan perkara-perkara yang hina, itu yang akan menyibukkan kehidupannya. Wa inistamarra ala dzalik, jika dia terus-menerus seperti itu, ila an tanqadiya hayatuhu, sampai kehidupannya selesai habis, haitsu la yufidun nadam, maka pada saat itu tidak bermanfaat lagi penyesalan. Jamaah rahmatullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beberapa atau menyampaikan kepada kita beberapa penyesalan yang akan terjadi. Penyesalan yang akan terjadi dan menimpa sebagian hamba-hambanya. Yang terburuk, penyesalan yang terberat, penyesalan yang betul-betul sama sekali tidak akan berubah dan tidak bisa menghindarkan dirinya dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia menyesal di dunia melakukan kemusyrikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-42. Allah tabaraka wa taala menceritakan tentang sahiba al-jannah, salah satu dari pemilik kebun yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ketika Allah binasakan seluruh apa yang dia miliki, Allah hancurkan semuanya. Setelah sebelumnya dia meyakini, ma adzunnu an tabida hadhihi abada, saya mengira ini tidak akan pernah binasa, enggak akan. Ya, seakan-akan tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka kemudian Allah hancurkan seluruh apa yang dia kejar, apa yang dia perjuangkan dari perkara dunia. Dan kemudian dia menyesal, laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andaikan aku tidak pernah menduakan Rabbku dengan satu apapun. Jamaah rahmatullah Allah. Ini yang terberat. Penyesalan yang lainnya, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semata-mata kata para ulama, Allah menyampaikan ayat-ayat ini agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang kedua adalah atau akan muncul dari orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Hari di mana orang-orang yang zalim mereka menggigit jari mereka, menyesali apa yang terjadi ketika mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, ya laitani, andaikan aku ketika hidup di dunia itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama di satu jalan, di satu sirat, di satu
kebiasaan, di satu ajaran, di atas satu sunnah, di atas satu contoh. Karena ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini penyesalan yang terlambat. Dan ini akan terjadi bagi orang-orang yang ketika diberikan kesempatan oleh Allah, atau bahkan mungkin diingatkan oleh sebagian hamba-hamba Allah agar dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhkan diri dari seluruh perkara yang dibenci dan tidak mengada-ngada di dalam agama Allah, maka di hari itu mereka akan menyesal. Kenapa tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW? Penyesalan yang lainnya, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ketika mereka kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang agung, yang besar dari amal saleh yang mereka lakukan. Dan ini yang dimaksud oleh Syekh. Penyesalan yang seperti ini yang dimaksud oleh Syekh. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang zahirnya mereka seperti muslimin, namun kemudian mereka tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman di dalam melakukan amal saleh. Dalam surat An-Nisa mereka akan diceritakan oleh Allah, mereka akan menyesali kenapa dulu mereka tidak melakukan amalan yang sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in asabakum fadlun minallah la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaqulanna, maka mereka akan mengatakan ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Ya, seakan-akan tidak pernah ada kecintaan di antara kalian dengan mereka. Artinya seperti terputus, padahal di dunia mereka zahirnya dulu bersama-sama kaum muslimin. Maka orang-orang ini akan mengatakan, la ya laitani kuntu ma'ahum. Andaikan dulu kami bersama mereka. Artinya melakukan amalan yang sama, perbuatan yang sama, di atas jalan yang sama seperti yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Fa'afuza fawzan azima. Maka kemudian aku akan mendapatkan keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat atau orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka penyesalan ini pasti bagi orang-orang yang meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebenarnya kelak ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Razak kemudian mengatakan, wa fi hadhil ayat, dan di dalam ayat-ayat ini, allati qurina fiha al-imanu bil amali salih, dan dalam ayat-ayat ini yang dimana amal saleh dan keimanan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalalatun 'ala talazumi bainahuma. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya talazum. Dan maksud dengan talazum adalah adanya keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan, senantiasa terus-menerus bergandengan bainahuma, di antara dua perkara ini. Wa annal imana, bahwasanya keimanan, ushturita, bahwasanya keimanan itu disyaratkan, fihil amalu saleh, disyaratkan di dalamnya harus ada amal saleh sebagai tanda keimanan. Wa kadzalikal amalu saleh ushturita fihi al-iman, disyaratkan adanya keimanan ketika melakukan amal saleh. Ka qaulihi ta'ala,
Au qaulihi jalla jalaluhu. Kata Syekh, seperti perkataan Allah jalla jalaluhu, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi. Dalam surat Al-Anbiya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia beriman, barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini, manusia-manusia yang seperti ini, fala kufrana li sa'yihi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapuskan usaha ikhtiar yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan balasan atas amal saleh yang dia lakukan, karena tergabung di dalamnya antara amal saleh dengan keimanan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Man amila salihan min dzakarin, barang siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Sekali lagi, Allah menggandengkannya dengan keimanan. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, tidak ada keburukan di dalamnya. Dan Allah mengatakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas kelak di akhirat dengan balasan yang paling ahsan, yang paling baik, yang terbaik. Makanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan, atas amal soleh yang mereka kerjakan di dunia. Wa qauluhu azza wa jal, dan juga perkataan Allah azza wa jal yang lainnya, kata Syekh, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha, dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan kemudian melakukan amalannya, yakni beramal untuk itu, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang kelak amal yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berterima kasih, memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan, karena mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk mereka. Wa kadzalik, kata Syekh. Dan begitu juga ushturita lil imani al-amalus salih. Allah mensyaratkan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, untuk beramal saleh. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan di dalam surat Thaha ayat yang ke-75. Di dalam surat Thaha ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mukmin, qad amila salihati, dan dia beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka bagi merekalah derajat yang tinggi. Allah mempersiapkan bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatin katsirah, dan ayat-ayat yang banyak. Seperti Syekh kemudian menyebutkan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, wal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah menggandengkan antara iman dengan amal saleh. Fa idza kana 'indal insan amalun salih wa laysa fi qalbihi i'tiqadun haqqun wa imanun sahih,
Dan ketika seorang manusia melakukan amal saleh, memiliki amal saleh, dan di dalam hatinya tidak ada i'tiqad yang hak, tidak ada akidah yang hak, wa imanun sahih, tidak ada iman yang sahih yang benar, la yanfa'uhu amaluhu, maka amalannya tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berguguranlah amalannya. Dan di akhirat dia kelak menjadi atau termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa idza kana, dan jika indal insan imanun walakinnahu la ya'malu syai'an. Dan jika seorang manusia memiliki keimanan tapi dia tidak beramal sedikit pun. Walaysa indahu ayyu amal, dia tidak memiliki apapun dari amalannya. Artinya tidak beramal sama sekali. Fahadha aidan laisa min ahlil Islam. Dan ini pun bukan ahlul Islam. Orang yang seperti ini tidak termasuk golongan kaum muslimin. Lianna ahlul Islam wal iman humul ladzina amanu wa amilus shalihat. Karena ahlul Islam dan ahlul iman adalah orang-orang yang beriman dan kemudian beramal saleh. Itulah hakikat ahlul Islam dan iman. Amrani mutalaziman, kata Syekh. Dua perkara yang senantiasa bersama-sama. Imanun wa amal. Iman dan juga amal. Iqrarun tantawi alaihi al-qulub yuthmiru a'malan tadharu an al-jawarih. Iman itu adalah pernyataan ya, yang ada dalam hati yang menghasilkan amalan-amalan yang muncul pada anggota tubuh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ala, kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh ya itu ada mudghah, ada hati. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika dia baik artinya mengeluarkan amalan-amalan yang baik, salahat jasadul kulluh, maka tubuh juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan ketika hati ini rusak, tidak ada iman di dalamnya, rusak oleh maksiat, rusak oleh kemusyrikan, rusak oleh kekufuran, fasadal jasadu kulluh, jika dia rusak maka seluruh tubuh juga akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging tadi adalah hati, kata Rasulullah SAW, yang menggambarkan bagaimana ketika iman rusak maka amal soleh pun akan rusak. Ketika hati baik dengan keimanan yang baik, maka amal soleh pun pasti baik. Untuk menunjukkan, atau itu menunjukkan bahwasanya dua perkara ini mutalazim. Dua perkara ini pasti bergandengan dan tidak mungkin terpisah. Tidak ada orang yang akhlak perilakunya buruk, kemudian hatinya baik. Tidak ada. Seluruh perkara yang buruk, seluruh perkara yang dibenci oleh Allah akan muncul dari hati, dari iman yang rusak. Iman yang tidak baik, iman yang tidak sempurna. Ini yang ingin disampaikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Syekh mulai menyebutkan, setelah menjelaskan bagaimana amal saleh dengan keimanan adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, kemudian mulai beliau menjelaskan tentang amal-amal soleh dan apa yang menjadi hasilnya, apa yang menjadi buahnya, keuntungan apa yang bisa didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia melakukan amal soleh.
ketika dia melakukan perniagaan yang menguntungkan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal saleh yang dia lakukan. Maka beliau mengatakan di dalam bab berikutnya, beliau mengatakan thamaratul amali salih wa atharuhu, buah dari amal saleh ya dan dampak atau hasil-hasilnya. Beliau mengatakan wal amalus salih thimaruhu wa atharuhu 'alal 'abdi fid dunyahu wa ukhrah katsiratun jiddan. Hasil dari amal saleh bagi seorang hamba baik itu di dunia ataupun di akhiratnya katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Wal ya'lamil mar'u anna hadhihi ad-dunya bima fiha min muta'in wa ma fiha min anwa'il manafi'. Dan hendaknya seorang hamba atau seseorang mengetahui bahwasanya dunia dengan seluruh apa yang ada di dalamnya dari kenikmatan, dari kesenangan, wa ma fiha min anwa'il manafi', dan seluruh manfaat yang ada di dalamnya yang bisa kita dapatkan, wa ma fiha kadzalika min naslin, atau seluruh yang bisa kita dapatkan dari keturunan, wa ma fiha min tijaratin lan yadkhula ma'al insani idza ghadara hadhil hayat, dan seluruh yang ada di dalam dunia ini dari perniagaan-perniagaan duniawi, maka hendaknya dia ketahui, kata Syekh, semua itu tidak akan ikut bersama seorang manusia idza ghadara hadhil hayat, ketika dia meninggalkan kehidupan ini. Semua keuntungan duniawi, apapun itu jamaah rahmatillah Allah, usaha, karir, perniagaan, bisnis yang begitu luar biasa diperjuangkan bertahun-tahun, bahkan dari semenjak remaja, semenjak usia 20 tahunan sampai dia menginjak usia 60-70 tahun, semuanya, istri yang banyak, anak yang banyak, dan seterusnya, semuanya tidak akan pernah mengikuti seorang manusia, kata Syekh, ketika dia meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Wa udrija fil qabr, dan ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, min dzalika syai', tidak ada satupun yang akan ikut. Bal, kata Syekh, bahkan lan yadkhula ma'al insan fi qabrihi illa amaluhu salihan kana aw sayyi'an. Yang ikut bersamanya, yang ikut masuk ke dalam kubur bersamanya, itu adalah amalannya, baik itu soleh ataupun buruk. Ini yang perlu diingat pertama-tama oleh seorang manusia, oleh seorang hamba Allah. Wa qad jaa'a fi sahihain, kata Syekh, telah datang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutba'u au yatba'ul mayyit thalathah, akan mengikuti mayit 3 perkara. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun au yabqa ma'ahu wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang pulang 2, yang tinggal bersamanya hanya 1. Kata Rasulullah SAW, yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang ikut bersamanya ketika dimasukkan ke dalam kubur, yang ikut mengantarkan, itu adalah ahluhu, keluarganya, orang-orang yang merupakan kerabatnya, orang-orang terdekat yang dikenalnya selama hidup, wa amaluhu wa maluhu, dan kemudian yang ikut bersamanya itu adalah hartanya, wa amaluhu, dan juga amalannya. Ini yang akan ikut bersama seorang mayit, manusia yang sudah diwafatkan oleh Allah. Fayarji'u ahluhu, kata Rasul, maka keluarganya pulang. Wa maluhu, hartanya akan ikut pulang, meninggalkan dirinya di alam kubur. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal bersamanya hanya amalannya. Wa ma'na, kata Syekh, yabqa amaluhu ay yadkhula ma'ahu fi qabrihi. Yang dimaksud dengan yabqa amaluhu, tinggal amalannya, adalah ikut masuk bersama si mayit ke dalam alam kubur atau ke dalam kuburannya. Amma waladul insan, adapun anak seorang manusia, seorang hamba Allah, fala yadkhulu ma'ahu,
Itu tidak akan pernah dia masuk ke dalam kubur bersama ayahnya, tidak. Atau bersama ibunya, tidak. Apapun atau sebesar apapun kecintaan anak tersebut kepada orang tuanya, maka tidak ada satupun di antara kita yang mau ikut ke dalam kubur bersama orang tua kita ketika mereka diwafatkan. Dan ini faktanya. Walau kana yuhibbu walidahu wa yukinnu lahu 'azimal mawaddah, kata Syekh. Meskipun dia memiliki cinta yang besar, kasih sayang yang agung, yang besar sekali kepada orang tuanya. Wa malul insan, dan harta seorang manusia, mahma kathura wa tanawwa'a lan yadkhula ma'al insani fi qabrihi. Begitu juga dengan harta seseorang. Sebesar apapun yang dia miliki, sebanyak apapun, maka tidak akan masuk bersamanya ke dalam alam kubur. Walihada, karena ini atau oleh karenanya, ja'a fi hadis akhar, datang dalam hadis yang lainnya, rawahul Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, fi Syu'abil Iman, di dalam kitab Syu'abul Iman, min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mathalu ibni Adam wa malihi wa amalihi, permisalan anak Adam dengan harta dan amalannya, mathalu rajulin lahu thalathatu akhilla, seperti seorang laki-laki yang memiliki 3 sahabat. Qala lahu ahaduhum, salah satu di antara 3 sahabat tersebut akan mengatakan seperti ini, kata Rasulullah SAW, ana ma'aka madumta hayya, fa idza muttu falasta minni wala ana minka. Aku bersamamu selama engkau hidup, tapi jika aku mati, maka engkau itu bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Maka sahabat yang pertama ini, kata Rasulullah SAW, fadzalika maluhu, maka itu adalah permisalan hartanya. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya mengatakan, ana ma'aka, aku bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik, aku bersamamu. Tapi jika engkau sampai ke kuburanmu, falasta minni walastu laka, maka engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Fadzalika waladuhu, maka itu adalah permisalan anaknya. Wa qala al-akhar, dan akan berkata sahabatnya yang ketiga, ana ma'aka hayyan wa mayyitan, aku akan bersamamu baik dalam kehidupan atau dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Fadzalika amaluhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah permisalan amalan yang dia kerjakan di dunia. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Walihada naqala Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menukilkan di dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin, ya, an ahadil hukama annahu su'ila, menukilkan sebuah perkataan dari salah satu orang-orang bijak dari kalangan salafus saleh, ketika dia ditanya, ayyul ashabi abarru, teman yang seperti apa yang paling setia? Teman seperti apa yang paling setia? Maka orang yang bijak atau orang yang saleh ini mengatakan, al-amalus salih, amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia. Maka ketahuilah itu adalah sahabat yang paling setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
baik ketika kita hidup ataupun kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fal amalus salih sahibun barun bi sahibihi. Maka amalan soleh adalah sahabat yang bar. Bar itu artinya yang senantiasa melakukan kebaikan bagi temannya. Dia tidak akan pernah mengkhianati temannya. Dia tidak akan pernah mengecewakan temannya, sahabatnya. Jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, "Wanzur hadzal birra fi ahlakil ahwal wa ashaddiha wa a'zamiha indama yudrajul insanu fi qabrihi." Dan perhatikan kebaikan seperti apa yang akan dilakukan oleh amal saleh ketika engkau berada dalam keadaan yang paling membinasakan, yang paling berbahaya, ya, yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang membinasakan. Ketika engkau dimasukkan, kata Syekh, atau ketika manusia dimasukkan indama yudrajul insanu fi qabrihi, ketika manusia dimasukkan ke dalam liang lahatnya di dalam kuburnya. Sebagaimana yang diriwayatkan, kata Syekh, di dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu fi siyaqin tawil, dalam hadis yang cukup panjang, kata Syekh. Wa fihi, dan di dalam riwayat ini disebutkan. Riwayat ini menceritakan tentang keadaan yang akan terjadi ketika seseorang diwafatkan dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur, dan setelah itu didatangi oleh dua malaikat yang bertanya kepada dirinya dengan beberapa pertanyaan. Dan kemudian akan terjadi peristiwa seperti ini. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, akan datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya indah. Jadi terlihat oleh si mayit, oleh orang yang sudah diwafatkan ini, seorang laki-laki datang dalam wujud wajah atau memiliki wajah yang indah. Hasanus thiyab, kemudian pakaiannya indah. Tayyibur rih, dan aromanya wangi. Fayaqul, dan laki-laki ini akan mengatakan, abshir, terimalah kabar gembira. Billadhi yasurruk, yang membuatmu bahagia. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang engkau sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Maksudnya hari ini pasti terjadi. Hari yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setiap dari kita akan mengalami ini. Laki-laki yang muncul di hadapan si mayit akan mengatakan perkataan itu. Fayaqulu lahu, maka si mayit akan bertanya kepada laki-laki ini, man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhud yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Dari wajahnya si mayit tahu bahwasanya laki-laki ini adalah laki-laki yang baik dan kemudian membawa kebaikan. Maka laki-laki ini akan mengatakan, fayaqul ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu, yang datang memberikan kabar gembira kepada setiap mayit yang ketika di dunia dia menghabiskan waktu dan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah laki-laki yang kita nantikan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memutuskan kesempatan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh setiap mayit yang sebelumnya telah ditanya, diuji oleh pertanyaan, oleh fitnah yang dilontarkan oleh dua malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, beliau berkata, beliau bersabda, idza wudi'atil janazatu, jika jenazah diletakkan di atas
alat yang membawanya, yang mengantarkannya ke kuburannya. Fahtamalahal rijal, kemudian diangkat oleh para lelaki, oleh orang-orang yang beriman yang mengurusinya, ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Artinya dibawa untuk dikuburkan. Fa in kanat salihatan, jika salihah, jika jenazah ini adalah jenazah orang yang saleh, mayit ini adalah mayit yang saleh, qalat, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Karena dia tahu apa yang akan dia jumpai dan siapa yang akan dia jumpai kelak ketika dia dimasukkan ke dalam kuburannya, ke dalam liang lahatnya. Wa in kanat ghaira salihah, dan jika tidak saleh, jamaah rahmatillah Allah, maka dia akan mengatakan, qalat ya wailaha, celaka, aina yadhhabuna biha, kemana mereka akan membawa jenazah ini? Kemana jenazah ini akan dibawa oleh orang-orang tersebut? Apa yang akan dijumpai ketika dia dimasukkan ke dalamnya? Jenazah ini tahu. Ketika dia sudah diwafatkan oleh Allah, dia tahu apa yang akan dia dapatkan ketika dia diletakkan di dalam liang lahatnya dan dikuburkan oleh saudara-saudaranya. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari beberapa hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap mukmin semestinya memahami dan menyadari bahwasanya sebaik-baiknya bekal yang dibawa oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal saleh yang dikerjakannya ketika dia hidup di atas dunia yang fana ini sebelum dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahmatullah Allah, kita cukupkan perjumpaan kita di pagi hari ini dengan hadis terakhir yang kita sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada pertanyaan, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.